Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fadila. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode Reformasi 1998 hingga dengan sekarang. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dan dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto. Lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Akibatnya, proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah, seperti perombakan atau reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dari kelas 11 OTKPB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang reformasi tahun 1998. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatan sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekian yang saya sampaikan tentang latar belakang reformasi 1998. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Amelia Putri dari kelas 11 BOTKP. Saya akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi masa proklamasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbal di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Penjelasannya, contoh menyebabkan informasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan, berkurangnya terhadap pemerintahan karena pemerintahan tidak memihak pada kepentingan rakyat. Cuma itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahayu. Saya dari kelas 11 BOTKP. Di sini saya akan menjelaskan indikator pelaksanaan demokrasi tahun 1998 sampai sekarang.
Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Dalam hal ini, Presiden Habibie ingin memberi kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie tersebut merupakan fondasi yang kuat untuk diselenggarakannya demokrasi yang lebih baik untuk masa selanjutnya. Demokrasi yang digunakan negara kita pada era reformasi ini merupakan demokrasi Pancasila. Tentunya ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan memiliki sedikit kemiripan dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Contohnya, ini pada puncaknya tahun 2004, rakyat dapat memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif dan presiden wakil presiden pun dipilih langsung oleh rakyat. Tak hanya itu, pada tahun 2005, kepala daerah pun, gubernur dan bupati atau wali kota pun dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilaksanakan secara terbuka. Ini bagi setiap warga yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki posisi tersebut tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Itu dia beberapa indikator pelaksanaan demokrasi tahun 1998 sampai sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arianti dari kelas 11B OTKP, mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan membuat video tentang penanaman kesadaran berkonstitusi demokrasi saat ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Kesadaran berkonstitusi setiap warga negara merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap negara manapun. Namun, hal itu tidak mudah karena sadar atau taat pada konstitusi merupakan sebuah pembatasan kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu sebagai warga negara. Karena itu, apakah negara tersebut menganut komunisme, liberalisme, atau Pancasila? Untuk membangkitkan kesadaran bagi masyarakat untuk berkonstitusi akan tetap menjadi suatu problem atau tantangan bagi suatu negara. Pentingnya kesadaran berkonstitusi merupakan unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan juga nyaman. Kesadaran berkonstitusi semakin dibutuhkan di saat era demokrasi seperti saat ini,
Demokrasi merupakan sistem pemerintah yang menjamin hak individu sebagai bagian hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang kurang memperhatikan kepentingan orang lain, dan jika keadaan tersebut dibiarkan saja atau tidak ada tindak lanjutan, itu akan menimbulkan kekacauan dan juga kerusuhan. Kerusuhan tersebut akan merugikan individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau sebuah tujuan yang sama, sehingga hal tersebut dapat mengganggu ketertiban dan jalannya pemerintahan pada suatu negara. Konstitusi sebagai dasar negara sangat dibutuhkan untuk mengendalikan keadaan apabila terjadi kekacauan dalam suatu negara, dan karena konstitusi merupakan pedoman dalam menjalankan suatu negara, pedoman berupa konstitusi dibentuk dan disusun berdasarkan kesepakatan dari seluruh warga negara. Dan jika masing-masing pihak mematuhi atau tertib dalam kesepakatan tersebut, akan terciptanya ketertiban hukum. Berdasarkan uraian yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran berkonstitusi sangat diperlukan oleh tiap-tiap negara di seluruh dunia. Hal tersebut dapat mendorong ketaatan hukum yang telah disepakati antara pemerintah dan juga warga negara, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib serta bertanggung jawab. Dan oleh sebab itu, pentingnya kita selalu menanamkan pada diri kita sendiri sifat untuk berkonstitusi, bukan pada diri kita saja, tetapi alangkah baiknya jika bersama-sama dilakukan, maka akan terciptanya suatu negara yang memiliki warga yang berkualitas, yaitu tertib dan nyaman, serta warga yang bertanggung jawab. Saya Putri Arianti mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar kelas 11 BOTKP akan menjelaskan kesimpulan pada masa demokrasi reformasi ini. Banyak mahasiswa serta rakyat Indonesia hingga pada saat itu melakukan aksi untuk memberhentikan presiden yang menjabat pada tahun 1998, yaitu Soeharto, di mana pada saat menjabat sebagai presiden mengalami berbagai pro dan kontra sehingga mengalami kekacauan yang sangat amat parah terpuruknya sistem pemerintahan pada saat itu, hingga beberapa kesepakatan bersama pihak DPR atau MPR serta jajaran mengambil keputusan tepat untuk mengganti posisi pemerintahan jatuh di tangan B.J. Habibie. Namun hingga saat itu sebenarnya dengan keputusan yang mantang-mantang, Presiden Soeharto mengundurkan dirinya dari jabatan pemerintahan yang dijabatnya hingga memutuskan untuk meninggalkan kekuasaannya, karena banyak yang menilai sudah tidak pantas lagi di pemerintahan pada saat itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.